Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Setiawan, NIM 171450059, Fakultas Vokasi, Program Studi Manajemen Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir saya yang berjudul Sistem Informasi Pendataan Penduduk Kelurahan 340 berbasis web. Adapun beberapa hal yang akan saya jelaskan, yaitu pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat, metode pengembangan sistem, perancangan, use case diagram, activity diagram, kelas diagram, hasil program, dan kesimpulan. Latar belakang, di zaman sekarang ini, teknologi sistem informasi seperti website harus sudah menjadi kebutuhan bagi lembaga pemerintahan kelurahan. Lembaga pemerintahan kelurahan bisa menggunakan sistem informasi tersebut untuk memberikan layanan dan informasi kepada masyarakat, sehingga lebih mudah dalam mensosialisasikan kegiatan yang dilakukan pemerintahan kelurahan. Pada umumnya, instansi lain memiliki sistem informasi, sedangkan Kelurahan 340 masih dilakukan secara tertulis. Maka Kelurahan 340 juga perlu merancang suatu sistem informasi pendataan penduduk berbasis web, agar pendataan penduduk lebih efisien. Pengolahan data dan informasi secara cepat, tepat, dan efisien adalah hal penting yang dibutuhkan bagi lembaga atau instansi. Pada saat ini, aktivitas penduduk yang sedang berjalan di Kelurahan 340 adanya kendala yang cukup merepotkan dalam pengolahan pendataan penduduk seperti ketidakcocokan data dan kehilangan buku arsip pendataan. Maka dari itu, saya bermaksud mengangkat masalah ini menjadi tugas akhir saya yang berjudul Sistem Informasi Pendataan Penduduk Kelurahan 340 berbasis web. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, diperlukan adanya pengembangan sistem informasi pengaduan masyarakat Kelurahan 340. Maka rumusan masalah yang akan dikaji oleh saya adalah bagaimana merancang aplikasi sistem informasi penataan penduduk berbasis web pada Kelurahan 340 Palembang. Batasan masalah. Untuk menghindari meluasnya materi pembahasan tugas akhir ini, maka saya membatasi masalah pembuatan aplikasi sistem informasi pendataan penduduk berbasis web yang hanya mencangkup pendataan penduduk di Kelurahan 340 saja. Berikut data permasalahan Kelurahan 340. 1. Pendataan penduduk hanya mencangkup daerah Kelurahan 340. 2. Pengolahan pendataan penduduk dan kartu keluarga. 3. Cetak laporan data penduduk dan kartu keluarga. Tujuan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah membangun sebuah aplikasi sistem informasi pendataan penduduk berbasis web yang diharapkan dapat membantu Kelurahan 340. Manfaat: mempermudah karyawan Kelurahan 340 dalam melakukan pendataan penduduk. Karyawan bisa membuka aplikasi dan mendata dimanapun, sehingga membantu mengurai penggunaan kertas dan menghemat ruang penyimpanan. Saya menggunakan metode pengembangan sistem waterfall Pressman. Metode perangkat lunak yang digunakan adalah metode waterfall atau sering disebut metode klasik yang bersifat sistematis, berurutan dalam membangun software. Model ini seringkali disebut dengan sequential linear atau alur hidup klasik Pressman. 2015. Alasan peneliti menggunakan metode waterfall adalah sebagai berikut. Prosesnya lebih terstruktur, menghemat waktu dalam pengembangan sistem, dan mudah diaplikasikan. Use case diagram. Pada use case diagram ini terdapat 3 aktor, yaitu staf administrasi dan sekretaris lurah. Staf administrasi memiliki aktivitas seperti input data penduduk dan input data kartu keluarga. Staf juga bisa menghapus, mengubah data, dan membuat laporan bulanan yang akan diberikan kepada sekretaris lurah. Sementara sekretaris lurah bisa mengecek detail data dan mengecek data yang akan diserahkan ke lurah. Lurah juga bisa login untuk mengecek laporan jika ada data yang tidak sesuai. Berikut desain use case diagram pendataan penduduk di sebelah kanan. Activity diagram. Pada tahapan activity diagram menggambarkan aktivitas staf administrasi, sekretaris lurah yang dapat login untuk melihat dan menjalankan website. Perbedaannya adalah staf administrasi bisa mengolah dan atau mengentry data penduduk dan entry data kartu keluarga. Staf juga bisa mengubah dan menghapus data. Dan sekretaris lurah akan membuat laporan bulanan yang nantinya akan diberikan ke lurah, sedangkan lurah hanya bisa melihat detail data-data penduduk dan data-data kartu keluarga. Berikut gambar rancangan activity diagram. Kelas diagram. Kelas diagram sistem pendataan ini menghasilkan suatu objek dalam pengembangan sesuatu dalam desain yang berorientasi objek. Kelas diagram juga merupakan gambaran dari suatu objek. Kelas diagram mempunyai 4 kelas dari himpunan di atribut yang beroperasi dengan sama. Berikut rancangan kelas diagram. Di tabel KK ada nomor KK, tanggal dikeluarkan, alamat, kode pos, NIK, kepala keluarga. Di tabel penduduk, NIK, nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat KTP, ID RT, ID RW, agama, pendidikan, pekerjaan, status kawin, status tempat tinggal,
dan ID user. Table user, NIP, nama, email, jabatan, ID user, password. Berikut adalah hasil program saya di halaman login. Pada halaman login, web akan muncul jika user melakukan pertama kali saat mengakses sistem informasi pendataan penduduk pada Kelurahan 340. User dapat menginput email dan kata sandi yang sudah dibuat dengan pihak Kelurahan 340. Halaman dashboard. Pada halaman ini utama, admin ini adalah pusat untuk mengatur yang berfungsi dalam mengatur semua kegiatannya. Dan pada tampilan dashboard ini, di mana admin bisa melihat berapa jumlah anggota penduduk dan kartu keluarga. Halaman data penduduk. Pada data penduduk ini, jika admin sudah entry data penduduk, maka tampilannya seperti gambar berikut. Dan juga pada halaman penduduk ini, di mana admin bisa mencetak data penduduk berupa format PDF. Halaman kartu keluarga. Pada form untuk entry data kartu keluarga ini, admin menginput data kartu keluarga, tanggal dikeluarkan, serta admin bisa mengedit dan menambah kartu keluarga yang baru. Halaman users. Pada halaman ini, menu users adalah akun yang digunakan untuk mengakses atau mengolah pendataan penduduk. Berikut tampilan gambar dari halaman users. Halaman cetak laporan. Laporan ini digunakan untuk rekap data di kantor Kelurahan 340, yang dimana laporan ini dapat dicetak oleh admin. Kesimpulan, berdasarkan hasil dan penelitian dan pembahasan dari bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini dapat dibuat dengan secara antarmuka, dan aplikasi ini dibuat dengan Bootstrap, dan aplikasi ini bisa membantu kantor kelurahan untuk mengolah data penduduk di kelurahan. Maka saya mengambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Sistem informasi pendataan penduduk ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan framework Laravel, dibantu Visual Studio Code sebagai text editornya dan MySQL sebagai basis datanya. Aplikasi ini dapat membantu karyawan dalam melakukan pendataan penduduk jadi lebih efektif dalam melakukan pengecekan data-data penduduk dan kartu keluarga. Dengan penggunaan sistem pendataan penduduk dapat membantu memperkecil pengeluaran kertas dan gudang. Dengan aplikasi ini, maka data yang dihasilkan pun dapat diperoleh dengan mudah, karena pengoperasian oleh laporan tersebut menjadi lebih efisien. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.